Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Saidah Rauf. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ilmu biomedik dasar dengan topik yang pertama, yaitu dasar-dasar anatomi fisiologi. Nah, sebagai pengantar untuk nantinya teman-teman akan lebih mudah memahami pelajaran berikutnya. Nah, untuk dasar anatomi fisiologi yang pertama, yaitu teman-teman harus paham tentang sikap atau posisi anatomi sesuai dengan gambar yang terlihat. Ini adalah posisi anatomi atau sikap anatomi yang menjadi acuan untuk setiap penentuan letak struktur yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, untuk sikap anatomi sendiri terdiri dari tubuh berdiri tegak, kedua lengan sisi terbuka, telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak, mata menatap lurus ke depan, dan kaki dirapatkan. Teman-teman perhatikan bahwa setiap teman-teman melihat gambar anatomi, maka posisi ini yang menjadi rujukan agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau kebingungan dalam menentukan struktur dan letak dari sebuah organ maupun bagian dari tubuh manusia. Nah, ini sikap anatomi kalau dilihat secara penampakan depan dan belakang atau tampak anterior dan posterior. Selanjutnya dari sikap anatomi tadi kita beranjak ke arah tubuh. Nah, ini sifatnya relatif, artinya arah tubuh yang satu itu ditentukan oleh letak dari tubuh bagian yang lain. Nah, untuk arah ini ada pasangannya. Untuk arah ke arah atas disebut dengan superior atau kranial, pasangannya adalah inferior atau ke arah bawah atau juga disebut dengan kaudal. Kemudian medial berpasangan dengan lateral, medial itu ke arah tengah, sementara lateral ke arah samping. Proksimal berpasangan dengan distal, proksimal mendekati batang tubuh dan distal menjauhi batang tubuh. Nah, kalau kita lihat tampak samping, maka ada istilah lainnya untuk arah, yaitu ke arah depan disebut juga anterior atau ventral, dan ke arah belakang disebut juga dengan posterior atau dorsal. Nah, aplikasinya bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Misalnya tadi ventral ingat ke arah depan atau anterior. Nah, untuk ventral ini contohnya adalah aorta terletak ventral dari kolumna vertebralis, atau aorta itu terletak di bagian depan dari kolumna vertebralis. Kalau dibalik, maka dorsal atau posterior adalah kolumna vertebralis itu terletak di sebelah dorsal dari aorta atau di sebelah belakang. Kita lihat misalnya lateral, di mana kedua mata itu terletak lateral dari hidung. Jadi hidung terletak medial daripada mata. Setelah arah, kita berlanjut ke bidang acuan. Nah, dalam anatomi, bidang acuan itu terbagi menjadi 3, yaitu bidang sagital, bidang frontal, dan bidang transversal. Nah, untuk bidang sagital adalah membagi tubuh menjadi 2 bagian yang sama, yaitu bagian sinistra atau kiri dan bagian dekstra atau kanan. Sementara bidang frontal membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan atau anterior atau ventral dan bagian belakang atau posterior. Sementara bidang transversal adalah membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian superior atau atas dan bagian inferior atau bawah. Nah, bidang ini sama halnya seperti peta, menjadi acuan untuk wilayah atau area tertentu. Jadi pada wilayah atau area tertentu terdapat struktur atau organ apa saja di sana, beserta posisi atau tata letaknya. Nah, ini adalah gambar dari 3 jenis bidang yang tadi sudah kita bahas. Nah, untuk gambar yang pertama adalah potongan sagital atau potongan tadi ingat membagi 2 menjadi bagian sinistra dan dekstra. Nah, ini adalah potongan sagital area pelvik. Jadi kalau area pelvik kita dipotong secara sagital, maka struktur yang terlihat di dalamnya itu dengan tata letaknya itu ada tuba fallopi, uterus, kemudian vesika urinaria, ada rektum, dan ada anus. Kemudian untuk gambar B adalah potongan frontal. Ingat tadi bidang frontal adalah membagi 2 menjadi bagian anterior dan posterior atau depan belakang. Nah, dari bidang frontal area toraks ini kita lihat bahwa jantung itu terletak medial daripada paru-paru. Selanjutnya potongan transversal atau membagi menjadi atas
dan bawah atau superior inferior. Ini dari area kepala kita bisa melihat ada mata, kemudian ada rongga hidung dan ada area otak yang terlihat. Nah, jika ketiga bagian ini dipotong dengan cara yang berbeda, maka struktur atau tata letak yang terlihat juga akan berbeda. Selanjutnya kita beranjak ke kafum atau rongga tubuh, di mana secara umum rongga di dalam tubuh itu dibagi menjadi dua. Yang utama yaitu rongga dorsal atau yang terletak di bagian belakang, dan rongga ventral atau yang terletak di bagian depan. Nah, untuk kafum dorsal itu terdiri dari dua, ada kafum kranial dan kafum spinal. Kemudian untuk kafum ventral itu terdiri dari 4, ada kafum toraks yang berisi rongga dada, ada kafum perikardial, kemudian ada kafum abdomen, dan ada kafum pelvik. Nah, untuk tampilan dari kafum ini, jika kita lihat potongannya dengan menggunakan bidang, maka untuk tampilan lateral atau dipotong secara sagital, maka yang terlihat adalah tadi ada kafum dorsal dan ada kafum ventral. Untuk yang dorsal tadi ada kafum kranial dan kafum spinal, dan untuk ventral tadi ada 4 kafum yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, sedangkan jika kafum ini dilihat secara potongan frontal atau secara tampilan anterior, maka yang terlihat adalah seperti ini. Misalnya kafum perikardial yang tadinya tidak tampak pada potongan sagital, dengan potongan frontal kita dapat melihat bahwa letaknya adalah medial dari kafum toraks. Nah, sebelum kita akhiri, nanti diingat kembali bahwa untuk membicarakan dasar-dasar anatomi fisiologi ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama sikap anatomi, yang kedua terminologi arah, yang ketiga bidang, dan yang keempat adalah kafum. Demikian penyampaian saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.